Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Taharati minal hadasi. Kitabu pembahasan Taharati, kebersihan atau kesucian, minal hadasi, daripada hadas. Teman-teman perlu perhatikan ya, bahwasanya dalam ilmu fikih itu ada dua hal yang dianggap kotor. Yang pertama hadas, yang kedua najis. Nah, dua hal ini kalau hadas itu perlu dibersihkan dengan cara wudhu atau mandi wajib, atau kalau misalkan nggak ada bisa dengan cara istinja atau bisa dengan cara tayamum. Nah, sedangkan najis ini caranya dengan cara beristinja. Nah, hadas itu kotornya itu tidak terlihat, la tura, tidak terlihat. Sedangkan najis ini dapat dilihat ya. Misalkan contohnya seperti kotoran hewan ataupun misalkan darah dan lain sebagainya, maka harus dibersihkan dengan cara istinja sampai hilang nanti beberapa hal, yaitu warnanya, baunya, dan rasanya. Rasa di sini bukan berarti dengan indera lidah, bukan, tapi maksudnya adalah dengan perkiraan. Kalau misalkan warnanya sudah tidak terlihat, baunya sudah tidak tercium, maka otomatis rasa di sini meyakinkan pikiran kita, meyakinkan hati kita bahwasanya memang sudah benar-benar bersih. Nah, ini nanti kalau misalkan umumnya itu pakai dengan menggunakan air ya, semuanya menggunakan air. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka untuk yang hadas, kalau misalkan tidak bisa menggunakan air, entah karena airnya tidak ada atau memang dia tidak bisa menggunakan air, maka bisa diganti dengan tayamum. Nanti dibahas dalam kitab ini. Nah, silakan kita lanjutkan. Fanaqulu, kami sebutkan, kata beliau, innahu, bahwasanya ittafaqal muslimuna, ittafaqa, sepakat, al muslimuna, orang Islam, ala atas anna taharata, bahwasanya taharah asy'ar'iyyata, dalam prinsip Islam, taharatani ada dua macam. Jadi ada taharah nanti daripada hadas, ada lagi taharah daripada najis. Nah, ini disebutkan taharatun minal hadasi, taharatun, kebersihan atau kesucian, minal hadasi, daripada hadas. Hadas tadi sekali lagi adalah kotoran yang tidak dapat terlihat atau hanya secara hukum saja. Contoh misalkan orang yang telah berhubungan intim, atau misalkan orang yang kentut, itu kan kalau secara zahir tidak terlihat kotorannya, tidak kotor, tapi dalam prinsip agama Islam itu dianggap kotor sehingga dia tidak bisa menghadap Tuhan ketika itu. Jadi harus dibersihkan dengan cara berwudu atau mandi wajib kalau misalkan orang hadas besar. Nah, yang kedua, wa taharatun minal khubuthi, dan taharah atau membersihkan minal khubuthi, daripada khubus tadi kotoran atau disebut dengan najis. Nanti macam-macam disebutkan ya, diantaranya muntah, darah, dan lain sebagainya. Dibersihkan dengan cara istinja sampai hilang warna dan baunya. Kita lanjut. Wattafaqu, dan mereka sepakat, orang Islam sepakat, ala anna taharata, bahwasanya taharah atau kebersihan, minal hadasi, daripada hadas, salah satu, ada tiga, asnafin, macam. Yang pertama wudu'un, wudu, wa ghuslun, dan mandi, wa badalun, dan pengganti, minhuma, dari keduanya, pengganti dari wudu dan mandi. Jadi kalau misalkan wudu tidak bisa, mandi wajib tidak bisa, tadi seperti yang saya sebutkan, karena tidak ada airnya, atau memang tidak bisa menggunakan air karena ada penyakit, atau memang karena dingin, maka boleh diganti. Nah, penggantinya apa? Yaitu wahwa tayamum, yaitu dengan cara bertayamum. Wazalika, dan hal itu, litadammu lidzalika ayatul wudu'i, karena memang sudah tercakup dalam ayat wudu. Jadi ada dalam Al-Quran itu ayat tentang perintah berwudu, sekalian juga di sana ada terkandung tentang mandi wajib dan tayamum.
al-waridatu fi dzalika, yang menyatakan tentang hal tersebut. Nah, tentang perintah wudu, mandi dan tayamum. Falnabda'u min dzalika, maka kita akan memulai min dzalika, dari hal tersebut, bil qauli, dengan pembahasan fil wudu'i, dalam masalah wudu. Fanaqulu, maka kami sampaikan